Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bil i'tisam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka inilah orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa sudah sekarang kita sudah berada dalam pekan pertama dalam tahun baru 1445 Hijriah. Baru kemarin itu kita masih berada dalam tahun 1444 Hijriah. Nah, setiap peredaran masa, pergantian musim, pertukaran waktu, seyogianya makin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin menaati ajaran-ajaran agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika peristiwa hijrah ini, pergantian tahun dalam perhitungan kalender hijriah ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang monumental dan mengandung nilai-nilai historis, yakni hijrahnya Rasulullah dan para sahabat, para pemeluk Islam awal kala itu, hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika pada masa permulaan pertama penyiaran Islam, 3 tahun pertama permulaan penyiaran Islam itu, pemeluk Islam hanya berjumlah 13 orang. Dapat kita katakan kurang dari 5 orang setiap tahun yang memeluk Islam. Nah, situasi luar biasa dihadapi di medan dakwah kala itu. Para sahabat diintimidasi, diteror, dicekal, dijadikan TO, target operasi, akan dibunuh. Nah, suasana yang begitu pelik yang dihadapi ketika pada fase penyiaran Islam di Makkah, kemudian untuk strategi pengembangan dakwah menuntut untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan warga atau penduduk Madinah yang beragam kala itu, hidup dengan penuh perdamaian, rukun dan damai.
dengan penuh suasana yang romantis dan dinamis. Warga atau penduduk Madinah kala itu beragam-ragam, berbeda keturunan, berbeda warna kulit, bahkan berbeda agama dan keyakinan. Namun hidup penuh rukun dan damai. Ada kaum Yahudi yang terdiri dari berbagai subsuku. Ada kala itu Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizi. Orang Islam, umat Islam yang sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, Muslim Muhajirin. Penduduk Madinah asli yang sudah memeluk Islam, Muslim Ansar. Dan bahkan penduduk asli Madinah sendiri kala itu yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang masih menyembah berhala. Semuanya didamaikan oleh Rasulullah, sehingga dikenal dalam sejarah kala itu dideklarasikan piagam Madinah, Dusturul Madinah. Ini yang jarang dibaca, ditelaah oleh kaum muslimin era dewasa ini. Konstitusi tertulis pertama di dunia itu dapat dikatakan itu adalah piagam Madinah. Banyak para penulis di Eropa mengakui hal ini. Sebutlah namanya Philip K. Hitti, Montgomery Ward, Nicholson, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah kala itu bukan hanya peran beliau sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi sudah mengambil peran sebagai seorang negarawan sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kerajaan atau pemerintahan Bizantium Romawi kala itu belum ada konstitusi tertulis. Nah, konstitusi tertulis pertama di dunia lahir dari konstruk masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah kala itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, apa sebenarnya makna hijrah ini yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dalam day to day, hari demi hari kehidupan kita sebagai seorang muslim? Hijrah itu berasal dari bahasa Arab. Artinya al-intiqal, pindah, migrasi. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu negeri ke negeri yang lain. Nah, ini disebut dengan hijratul jasadiyah. Yang hijrah itu adalah badannya, fisiknya. Nah, ini juga merupakan kearifan lokal, local wisdom, suatu tradisi yang juga membudaya dalam masyarakat kita di Minangkabau, di Sumatera Barat, merantau. Apakah merantau dalam pengembangan pendidikan, menempuh pendidikan, mengembangkan usaha dagang, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, menurut Al-Ustadz Mahmud Saltut almarhum, beliau pernah menjadi rektor di Al-Azhar University di Mesir. Di samping hijratul jasadiyah itu ada hijratul qalbiyah. Yang hijrah itu adalah hati nuraninya makin lebih baik hidupnya, makin menaati ajaran-ajaran agama. Sebelumnya bisa saja lalai dalam menjalankan kewajiban agama, bergados, bergelimang dosa, melakukan perbuatan maksiat, atau keteledoran dan berbagai kekhilafan. Kemudian berubah menjadi seorang mukmin sejati yang menaati ajaran-ajaran agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu menurut Umar bin Khattab, hijrah itu adalah al-farqu bainal haqq wal batil.
kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, hijrah itu di samping hijratul makaniyah, hijrah dari suatu negeri ke negeri yang lain, di balik itu ada hijratul ma'nawiyah, hijrah secara maknawi yang dapat diklasifikasikan kepada 4 hal. Pertama, hijratul i'tiqadiyah, yang hijrah itu adalah akidahnya, keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya mungkin melakukan keteledoran kekhilafan. Apalagi kalau sampai meyakini ada kekuatan transendental, kekuatan supernatural yang melebihi kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesajen kepada benda-benda bertuah atau tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supernatural. Nah, kemudian benar-benar bertaubat kepada Allah, kemudian dengan keimanan, dengan akidah yang sahihah, yakin seyakin-yakinnya akan keesaan dan kemahakuasaan Allah. Tauhid uluhiyah, keyakinan yang mendalam dalam diri pribadi sebagai seorang mukmin bahwa hanya Allah Tuhan kita. Terpatri dalam hati sanubari sebagai seorang mukmin bahwa hanya Allah Tuhan kita. Yakin seyakin-yakinnya dalam hati sanubari kita sebagai seorang mukmin. Tak tergoyahkan keyakinan ini meskipun pahit getirnya kehidupan. Kemudian tauhid ubudiyah, yang berhak kita sembah itu hanya Allah, dengan motivasi dalam hidup dan kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, kehadiran kita di muka bumi ini, hidup yang kita jalani saat ini dalam dunia kita, itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini termanifestasi dalam day to day, hari demi hari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ayah sebagai kepala keluarga, dalam rangka menafkahi keluarga itu, sang ayah makin bekerja keras, bekerja secara cerdas di jalan yang halal. Nah, bekerja itu sebagai bagian dari ibadah. Dengan motivasi ibadah ini, seorang ayah yang baik akan selalu mencukupi nafkah keluarganya. Nah, ibu sebagai ratu dalam rumah tangga. Nah, bagaimana bisa membawa biduk keluarga itu sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan yang broken home. Nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, motivasi ibadah ini termanifestasi dalam keseharian kita sebagai seorang muslim. Kemudian tauhid rububiyah, keyakinan yang mendalam dalam diri pribadi kita sebagai seorang mukmin bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. La yatahara sya'illa biiznillah. Tak ada sesuatu yang melata, yang bergerak di bumi persada ini melainkan atas izin dan kehendaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hijratul fikriyah, yang hijrah itu adalah pemikirannya, berpikir dengan cara pemikiran yang islami, makin mau menambah ilmu pengetahuan, belajar tentang agama. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu itu sepanjang hayat, semenjak dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi apa yang digembar-gemborkan di Eropa era dewasa ini dengan istilah long life education, pendidikan seumur hidup,
Nah, 15 abad yang silam hal itu sudah ditegaskan dalam Islam, bahwa belajar itu dalam Islam semenjak dari ayunan sampai ke liang lahat. Kapan seorang muslim berhenti belajar? Kalau sudah berada di liang lahat. Belajar menambah ilmu pengetahuan tentang agama kita, membaca Al-Quran setiap hari, kemudian mengevaluasi kembali, sudahkah ibadah yang dilaksanakan ini sesuai dengan tuntunan syariat? Sudahkah kita benar-benar sholat, memahami bacaan dalam sholat itu dan membacanya dengan fasahah, sehingga berdampak ibadah itu kita laksanakan dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makin mengisi waktu-waktu itu dengan mengikuti majelis ta'lim, pengajian-pengajian, membaca Al-Quran, menambah ilmu pengetahuan tentang agama, memperluas wawasan di bidang ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian tentu menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan profesi yang kita geluti, dan bahkan alam takambang pun menjadi guru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hijratus su'uriyah. Yang hijrah itu adalah penampilannya, berpakaian dengan berpakaian yang islami. Sebagai seorang muslim muslimah, berpakaian sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, ajaran Islam, menutup aurat, dan kemudian berbusana sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian yang keempat, hijratus sulukiyah. Yang hijrah itu adalah perilakunya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ibadah yang dilakukan kemudian termanifestasi dalam perilaku keseharian kita sebagai seorang muslim, berakhlak dengan al-akhlakul karimah. Orangnya santun, ramah, penyayang sesama muslim, tidak mempersulit urusan orang lain, tidak sombong, tidak arogan. Apa yang mau disombongkan? Di atas langit masih ada langit. Oh, sombong karena berpunya. Masih banyak orang lain yang lebih berpunya daripada dia. Sombong karena berkedudukan, masih banyak orang yang lain yang lebih tinggi daripada dia. Sombong karena merasa kuat, nah masih banyak orang lain yang lebih kuat daripada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibarat kata pepatah, jauhi sifat sombong dan takbur, menepuk dada banggakan diri, ajaklah diri berbudi luhur, agar tiada orang yang benci. Nah, mudah-mudahan dengan semangat tahun baru Islam, meskipun gebiarnya tidak semeriah dalam pertukaran masa tahun baru dalam perhitungan kalender miladiah, seyogianya makin menggugah kita, makin berubah dengan semangat hijrah, makin menjadi muslim yang taat, hidup selalu bertaubat, menjauhi berbagai perbuatan maksiat. Mudah-mudahan hidup selamat di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allah
أكبر الله أكبر لا